Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konan Dencis Fayakun dengan nomor induk mahasiswa 205111226 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pribadi bertakwa dan integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Dalam pribadi bertakwa, kita akan membahas ciri-ciri orang bertakwa, kemuliaan orang yang bertakwa, takwa dan kesalehan pribadi, takwa dan kesalehan sosial. Dan pada integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil, saya akan membahas tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan, relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam, pengertian ihsan kamil, dan pendidikan Islam membentuk ihsan kamil. Pribadi bertakwa adalah perseorangan yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan bertakwa atau ketaatan muncul sebagai wujud rasa takut tertinggi kepada satu-satunya zat yang pantas ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang bertakwa: 1. Mengerti dan paham ilmu agama. 2. Menegakkan ibadah sholat. 3. Menjauhi maksiat dan kejahatan. 4. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. 5. Berpuasa wajib ataupun sunnah. Kemuliaan orang yang bertakwa: pertama, mendapatkan pujian Allah, janji pembalasan, dan karunia-Nya. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 171 sampai 172. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Kedua, dicintai oleh Allah. Hal itu salah satunya diungkapkan dalam ayat berikut. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 7. Ketiga, urusannya ditangani, diatur, dan diawasi langsung oleh Allah. Sebagaimana ayat perintah takwa berikut ini, yang diakhiri dengan janji pengawasannya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Takwa dan kesalehan pribadi. Kesalehan pribadi lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya. Disebut kesalehan pribadi atau individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan dirinya sendiri. Takwa dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial menunjukkan pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan seterusnya. Integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pengertian iman secara bahasa pemaknaan sederhana adalah yakin atau percaya. Sedangkan Islam adalah implementasi dari keyakinan yang tertanam di dalam jiwa seorang hamba atau pembuktian dari iman itu sendiri. Dan secara bahasa, ihsan berarti berbuat baik, sedangkan pengertian ihsan secara istilah itu terdiri dari dua jenis. 1. Ihsan dalam ibadah kepada Allah. 2. Ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan dalam ibadah kepada Allah adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Ihsan kepada sesama makhluk adalah mendermakan segala jenis kebaikan pada siapapun makhluk, baik manusia maupun hewan, sesuai hak dan kedudukannya. Relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam.
Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan sering juga diibaratkan hubungan di antara ketiganya adalah seperti segitiga sama sisi, yang sisi satu dan sisi lainnya berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk kalau ketiganya sisinya tidak saling mengait. Jadi, manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Pengertian insan kamil. Insan kamil adalah lokus penampakan mazhar diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan tafadul atau ahsani takwin, ciptaan paling sempurna menurut istilah Al-Quran. Disebut demikian karena di antara seluruh makhluk Tuhan, manusialah yang paling siap menerima nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Pendidikan Islam membentuk ihsan kamil ialah upaya untuk pengembangan potensi manusia agar mencapai kesempurnaan, yaitu terbentuknya insan kamil atau muslim yang sempurna, beriman, bertakwa, dan taat kepada Allah. Muslim yang sempurna itu ialah manusia yang memiliki akal cerdas, menyelesaikan masalah dengan ilmiah dan filsafat, hati yang berkemampuan berhubungan dengan alam gaib. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan itu datangnya dari saya, dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.